Ramai soal gagalnya tendangan penalti Kevin Dix saat lawan Manchester United. Belak-belakan, Coach Sintayong akui punya anak emas di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia versus Irak memanas, menanti duel sengit Ivar Jenner lawan ex-wonderkid Manchester United. Luluh bersama tim merah putih, benarkah Coach Sintayong dibuat yakin oleh Ratu Tisa untuk tukangi skuad Garuda? Piala Dunia U17 di depan mata, begini kata FIFA soal persiapan tuan rumah Indonesia. Berikut Speech Eleven mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Ramai soal penyebab Coach Sintayong yang nyaman dan luluh menukangi tim merah putih. Sosok pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, Coach Sintayong luluh dan mantap memilih Garuda sebagai pelabuhannya setelah diyakini oleh ex-sekjen PSSI Ratu Tisa. Ya, Coach Sintayong tak dipungkiri lagi namanya kini banyak dieluh-eluh oleh banyak fans sepak bola di tanah air. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Coach Sintayong menjadi idola baru di timnas Indonesia karena dianggap mampu menggenjot penampilan tim Garuda di level internasional. Ya, meski belum menghasilkan trofi untuk timnas Indonesia selama kepemimpinannya, Coach Sintayong nyatanya tetap dicintai karena ia dianggap sudah membuat sepak bola Indonesia berkembang dengan taktik racikannya. Keberhasilan Coach Sintayong menggenjot performa timnas Indonesia hingga disebut-sebut kini sudah ada di level Asia. Hal itu pula disebut-sebut ternyata tak terlepas dari peran seorang Ratu Tisa. Ya, siapa sangka Coach Sintayong mau menjadi juru taktik timnas Indonesia karena bujukan Ratu Tisa. Ratu Tisa diketahui memiliki peran besar dalam perekrutan Coach Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Adapun Ratu Tisa saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017-2020. Ratu Tisa melakukan komunikasi dengan Coach Sintayong dan membujuknya agar mau melatih timnas Indonesia. Menurut sumber, pada 19 November 2019, Coach Sintayong ditemui oleh Ratu Tisa dan beberapa perwakilannya dari PSSI di Malaysia. Adapun pertemuan itu bersamaan dengan laga timnas Indonesia versus Malaysia yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tanpa menyanyiakan kesempatan bertemu dengan Coach Sintayong, Ratu Tisa saat itu memaparkan visi sepak bola yang akan diemban, cara membangun sepak bola, dan nilai-nilai yang dianut. Adapun cara itu Ratu Tisa lakukan untuk menyamakan tujuan serta pandangan antara pelatih dan pemain. Setelah itu, kemudian Ratu Tisa memberikan waktu kepada Coach Sintayong untuk berpikir. Pada akhirnya, Coach Sintayong pun menyetujui dan bersedia melatih timnas Indonesia setelah Ratu Tisa memaparkan visi dan misi dari tim berjuluk Garuda itu. Memang dia Ratu Tisa, salah satu yang memiliki peran yang sangat positif bagi saya bersedia melatih timnas Indonesia, kata Coach Sintayong di kesempatan wawancara beberapa waktu lalu kepada awak media. Tetapi di sisi lain ada peran Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga. Saya akan berkembang dan berusaha memajukan timnas Indonesia, tambah Coach Sintayong. Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 mendapatkan pujian dari FIFA. Menurut pemaparan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA mengangkat jempol kepada Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Salah satu hal yang dipuji adalah sudah siap 26 dari 27 lapangan yang disiapkan untuk Piala Dunia U17, termasuk 4 stadion yang akan digunakan pada laga-laga utama. Erick Thohir mengatakan pujian dari FIFA pun tidak akan membuat pihaknya besar kepala. Namun pujian itu akan membuat Indonesia terus berbenah agar pelaksanaan ajang itu dapat maksimal. Gagalnya tendangan penalti Kevin Dix untuk Copenhagen. Ya, FC Copenhagen mendapatkan penalti pada menit 90+5 saat berhadapan dengan Manchester United. Bek tengah Kevin Dix diketahui masuk dalam daftar pemain yang akan mengambil penalti tersebut. Copenhagen memainkan matchday ketiga grup A Liga Champions 2023-2024 lawan Manchester United Rabu dini hari tadi. Sepanjang laga, Copenhagen bermain sangat kompetitif. Namun gol Harry Maguire pada menit ke-72 membuat mereka harus pulang dengan tangan hampa.
Peluang untuk mendapatkan 1 poin sejatinya terbuka lebar pada menit-menit akhir babak kedua, di mana Copenhagen mendapatkan tendangan penalti. Kemudian apa yang membuat Kevin Dix urung mengambil tendangan dari garis putih tersebut? Ya, Copenhagen mendapatkan tendangan penalti. Pemain United sempat melancarkan protes, akan tetapi tak ada hasil. Pelatih Copenhagen Jacob Nistrup angkat bicara soal momen krusial itu. Nistrup mengaku punya 2 opsi penendang penalti. Salah satunya Kevin Dix. Dia Jordan atau Kevin Dix yang harus menendang, dan saya memprioritaskan kaki segar, dan karena itu dialah yang melakukannya, kata Jacob Nistrup di situs resmi klub. Diketahui Larsson baru dimainkan pada menit ke-85, jadi secara fisik kondisinya lebih baik. Hanya saja eksekusi pemain asal Swedia itu bisa diblok Andre Onana. Andai Kevin Dix yang dapat kepercayaan untuk mengambil penalti lawan Manchester United, situasinya mungkin berbeda. Fans di Indonesia bisa dibuat geger dengan eksekusi Kevin Dix. Pasalnya dalam 1 pekan terakhir, nama Kevin Dix kembali disebut masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong berbicara mengenai pemain andalan atau kesayangannya di skuad Garuda. Akhir-akhir ini muncul spekulasi di tengah-tengah warganet soal skuad timnas Indonesia. Beberapa warganet merasa Coach Sintayong memiliki beberapa anak emas di kubu skuad Garuda. Spekulasi itu muncul setelah timnas bertarung di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa waktu lalu, Maklok Dikaka meladeni Brunei Darussalam pada putaran pertama. Dalam 2 pertandingan tersebut, timnas Indonesia berhasil memenangi laga dengan skor yang cukup telak. Namun ada beberapa pemain yang dianggap mengalami performa menurun dalam 2 laga tersebut. Meski begitu, para pemain yang dimaksud oleh warganet masih mendapat kesempatan untuk membela skuad Garuda. Oleh sebab itu, Coach Sintayong dirasa memiliki beberapa anak emas dalam timnya. Terkait hal itu, Coach Sintayong langsung angkat bicara terkait pemain kesukaannya di dalam tim. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa ia memang memiliki pemain kesayangan. Akan tetapi, Coach Sintayong tak akan pernah mengungkapkan terang-terangan ke depan publik terkait hal ini. Pasalnya, ia tak mau mengganggu stabilitas skuad Garuda. Sosok pemain kesukaan tersebut hanya akan disimpan di dalam hatinya saja. Ia juga masih akan berlaku tegas kepada para pemain tanpa membeda-bedakan. Menurutnya, timnas Indonesia jelas harus satu tim untuk meraih kesuksesannya. Andai tim terpecah belah, maka kesuksesan tak akan pernah datang ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia versus Ira. Hal ini menantikan duel panas Ivar Jenner melawan ex-wonderkid Manchester United. Ya, Timnas Indonesia akan bertarung melawan Ira pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel antara kedua tim ini diprediksi akan berjalan sengit. Tak merupakan salah satu tim yang diunggulkan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, duel kedua tim ini akan semakin panas, terutama di lini tengah. Pasalnya, Ivar Jenner akan menghadapi ex-wonderkid Manchester United yaitu Zidane Iqbal. Kedua gelandang ini saat ini masih sama-sama bermain di FC Utrecht musim ini. Ivar yang berusia 19 tahun ini ia sudah bermain dalam 3 pertandingan di klub tersebut. Di awal musim Ivar mencatatkan menit bermain yang bagus, namun posisinya berlahan tergusur. Ia terakhir bermain di kasta kedua Liga Belanda pada pekan keempat lalu. Pada pekan kelima, pelatihnya memasang Zidane untuk posisi tersebut. Namun Zidane baru tampil dalam 1 pertandingan musim ini meski sempat bermain untuk Manchester United. Berbicara tentang timnas, Ivan dan Zidane sukses promosi ke timnas senior. Ivar Jenner sejauh ini sudah bermain dalam 2 pertandingan di skuad Garuda, sementara Zidane Iqbal mencatatkan 4 caps di timnas senior Ira. Hal ini menjadi catatan bahwa duel lini tengah kedua tim akan berjalan sengit. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih versi Speech Eleven hari ini. Jangan lupa yuk dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.